Oh, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor dan history. Lukisan seorang wanita. Beberapa hari yang lalu aku mendengar cerita tentang hantu kepala buntung yang ada di salah satu penginapan di kota Jakarta. Hal tersebut membuatku ingin bercerita sebuah kejadian yang aku juga alami saat sedang menginap di suatu penginapan di kota itu. Namaku Vina. Kejadian ini aku alami saat aku sedang dinas di kota itu. Aku harus menemani atasanku saat meeting dengan klien di daerah Jakarta Utara. Karena meetingnya pagi sekali, atasanku dan beberapa orang bawahannya menginap di penginapan yang berada dekat dengan lokasi meeting. Sebenarnya kami dijadwalkan untuk tiba sore hari di Jakarta. Akan tetapi karena suatu hal, kami tiba di penginapan pada sore hari. Tempat penginapan ini bukanlah tempat dengan kesan yang menyeramkan, malah tempatnya cukup mewah dan bergaya modern. Karena besok hari harus pergi pagi hari, kami semua masuk ke dalam kamar masing-masing. Rekan kerjaku yang lain sedang berbagi kamar, dan karena aku satu-satunya wanita, aku diberikan kamar tersendiri. Kami berpisah di koridor lantai yang sama. Kamar kami berdekatan satu sama lain. Aku kemudian langsung masuk ke kamar dan menaruh barang-barangku. Aku melihat sekeliling kamar, perabotannya bagus dan lengkap. Dindingnya banyak lukisan. Terlihat sebuah lukisan dengan wanita yang sedang membawa padi dengan pemandangan sawah di belakangnya. Entah kenapa ada sesuatu yang membuatku merasa tertarik dengan lukisan wanita itu. Karena sangat tertarik, tanpa sadar jarak aku dengan lukisan itu tinggal sejengkal lagi, sampai menyentuh lukisan itu. Aku langsung mundur ke belakang lalu terdiam. Aku membalikkan badan karena aku merasakan sesuatu yang aneh. Aku merasa seperti sedang diawasi oleh lukisan itu. Ada aura ganjil yang terasa dari lukisan itu. Tiba-tiba aku merasa ketakutan. Mungkin suasana penginapan inilah yang membuatku takut. Aku kemudian menyalakan televisi agar agak sedikit ramai. Kemudian aku baru ingat, aku ternyata belum mandi. Aku pun kemudian bergegas ke kamar mandi dan segera menyalakan shower. Setelah selesai mandi dan ganti pakaian, aku tiduran sambil BBM-an dengan pacarku. Entah berapa lama kemudian aku pun terlelap tidur. Tiba-tiba aku merasakan kasurku digoyang-goyang. Aku mengira itu adalah gempa. Aku pun kemudian menggedor-gedor kamar rekan kerjaku di sebelah dengan panik. Mas Heru kemudian membuka pintu kamar dan menanyakan apa yang terjadi. Aku pun menanyakan kepadanya kalau barusan ada gempa besar. Dia pun kaget kalau dari tadi dia menonton TV dan tidak merasakan apa-apa. Kemudian dia berkata, mungkin tadi hanya perasaanku saja. Aku sangat yakin kalau tadi itu adalah gempa. Aku pun kemudian menceritakan kalau tadi aku sampai terbangun karena merasakan ranjangku bergoyang oleh gempa. Kemudian datanglah Mas Surya dari kamar dengan raut muka yang kusut dan menanyakan apa yang terjadi. Setelah menceritakan apa yang aku alami tadi, dia terlihat bingung. Dia tidak merasakan apa-apa dan katanya dia tidak akan terbangun kalau aku tidak menggedor pintu. Lagi pula menurut Mas Surya, kalau memang ada gempa, pasti semua orang sudah berlari keluar dan berada di koridor. Tapi nyatanya koridor di depan kamar kami kosong melompong. Akhirnya aku pun tersadar. Aku merasa malu dan tidak enak kepada mereka berdua. Aku kemudian meminta maaf dan kembali ke kamarku. Tapi aku masih penasaran apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya aku alami. Aku pun kemudian memeriksa ranjangku. Namun ranjang itu terlihat kuat dan baik-baik saja. Aku menyerah dan memutuskan apa yang tadi aku alami adalah mimpi. Aku melihat jam dinding sudah hampir jam 2 pagi. Gawat, bisa-bisa besok telat bangun. Aku kemudian kembali ke ranjang dan mencoba untuk tidur lagi.
Perasaanku tidak ada urusan dengan siapa-siapa di jam segini. Aku pun menyatakan diri kalau suara ketukan itu berasal dari pintu sebelah. Namun, baiklah, aku akan memberanikan diri untuk berjalan ke pintu. Aku tidak langsung membuka pintu kamar, melainkan mengintip dulu dari lubang pintu. Ku dekatkan mataku dan berharap yang kulihat bukanlah sesuatu yang aneh-aneh. Tapi ternyata yang kulihat tidak ada siapa-siapa. Namun begitu aku melangkahkan kakiku menjauh dari pintu, suara ketukan dan suara wanita itu terdengar lagi. Suara yang semakin keras. Ya Tuhan, itu siapa sih? Aku perlahan menggerakkan badanku ke arah pintu. Aku pun melangkah kembali ke pintu. Tapi kali ini, aku langsung membukanya. Di hadapanku berdiri seorang wanita setengah baya, memakai baju kebaya hijau dan bawahannya kain batik. Muka wanita itu tampak pucat tanpa ekspresi. Yang aneh, dia memakai topi dari jerami dengan tali menjuntai di bawah lehernya. Entah di mana. Rasanya aku pernah melihat sosok wanita itu di suatu tempat. Maaf, mau ikut masuk? Aku terdiam sambil mengangan sekaligus kaget. Karena wanita itu, kenapa dia memakai baju seperti ini di hotel mewah? Terus kenapa dia mau masuk ke kamarku? Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku hanya mematung di depan pintuku. Tapi tiba-tiba wanita itu mendekat ke arahku. Maaf, mau ikut masuk? Dan dia pun kemudian melayang menembus badanku. Sontak, bulu kuduku langsung merinding dan langsung terduduk di lantai. Aku tidak berani melihat ke dalam kamarku. Aku merangkak ke kamar Mas Heru dan Mas Surya. Aku pun kembali mengetuk kamar mereka dengan keras. Mas Heru dan Mas Surya kemudian buka pintu dengan kesal. Tapi melihat wajahku yang pucat, mereka langsung berubah sikap. Aku menceritakan apa yang aku lihat dan minta ditemani datang ke kamarku. Saat kami bertiga masuk ke dalam kamar, ruangan itu tampak kosong dan tidak ada apa-apa. Mas Heru dan Mas Surya aku minta untuk tinggal di kamarku sampai aku tertidur. Di dalam mimpi aku didatangi lagi oleh sosok wanita berkebaya itu. Tapi sosok wanita itu hanya tersenyum. Saat pagi hari tiba, Mas Heru dan Mas Surya sudah kembali ke kamarnya, entah sejak kapan. Aku lalu berjalan menuju jendela kamar untuk membiarkan sinar matahari masuk. Sinar matahari masuk tepat ke arah lukisan yang menempel di dinding. Perhatianku pun langsung terpusat menuju lukisan itu. Dan seluruh badanku langsung terasa lemas. Aku baru sadar, sosok wanita berkebaya yang aku lihat itu adalah sosok wanita yang berada di dalam lukisan tersebut. Itulah pengalamanku yang menyeramkan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.